Welcome smart investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan membahas sektor mining ya, lebih tepatnya mungkin terkhususkan ke batu bara. Nah, kenapa kok saya pengen bahas tentang sektor ini? Karena akhir-akhir ini sektor ini lagi booming, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah indeks mining ya, dan kita bisa lihat selama 4 minggu terakhir harga dari indeks mining ini sudah naik sekitar 17,81% atau hampir 20% lah. Dan ini juga nggak lain nggak bukan karena harga batu bara sendiri, kalau kita lihat dari ICE Newcastle ya, untuk perdagangan Februari 2021 itu harganya kemarin sudah menembus resisten sekitar 65 ini sudah tertembus dan sekarang ada di 69. Dan kemungkinan besar resisten berikutnya ada di sekitar 75-an. Nah, di situ ya. Jadi ini memang harga batu baranya lagi naik sehingga banyak perusahaan-perusahaan batu bara di Indonesia yang harga sahamnya juga ikutan naik. Itulah kenapa latar belakang saya mau buat video ini. Dan tujuannya saya buat video ini agar teman-teman semua tahu kira-kira nanti outlook dari batu bara ini ke depannya seperti apa ya. Jadi untuk tahun 2021 dan seterusnya itu kira-kira batu bara seperti apa, itu nanti akan saya rekap dalam video ini. Sekaligus saya juga ingin menjawab pertanyaan teman-teman semua, kira-kira perusahaan mana yang terbaik di sektor ini. Nah itu ya, jadi kalau teman-teman tertarik dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan ini, teman-teman pantengin terus video ini sampai akhir. Oke, jadi langsung aja ya teman-teman, kita lihat dari outlooknya dulu. Kalau untuk jangka pendek, untuk short term ya, kita bisa lihat kalau memang batu bara itu di bulan-bulan Desember dan Januari itu memang seringnya naik ya, bahkan mungkin bisa kita bilang sampai Februari. Kenapa? Karena memang di bulan-bulan itu dekat sekali dengan musim dingin. Jadi di luar tuh lagi musim dingin sehingga butuh banyak pasokan batu bara sebagai pemanas. Sehingga ini menyebabkan ya lonjakan demand. Jadi harga batu bara biasanya memang di 3 bulan ini naik. Untuk short termnya seperti itu ya. Nah tapi kalau untuk medium termnya dan untuk long termnya seperti apa? Kita lihat dari sini ya. Jadi kemarin kita bisa lihat ini dari berita di tanggal 29 November ya. Kita bisa melihat kalau ada kesepakatan ekspor ya. Jadi sekitar 200 juta ton yang memang diinisiasi oleh Pak Kemenko. Nah ini menjadi lumayan ya, angin segar lah. Kenapa? Karena di satu sisi kalau kita lihat di berita yang lain ya, ini di tanggal November 24 kita bisa melihat bahwa sebenarnya Cina itu sedang ada permasalahan ya dengan Australia. Jadi pembatasan impor batu bara dari Australia itu dibatasi gitu. Dan ini kesempatan buat Indonesia untuk masuk lebih banyak lagi ke Cina, untuk ekspor lebih banyak lagi ke Cina. Nah ini jadi peluang ya, peluangnya untuk jangka menengah ini peluangnya. Nah selain itu juga kita harus melihat peluang dari kapasitas pembangkit listrik batu bara yang mencapai 1,3 gigawatt. Nah ini juga membutuhkan banyak sekali batu bara dan itu adalah peluangnya. Tapi teman-teman, tantangannya batu bara itu sebenarnya selalu terancam dengan transisi energi. Transisi dari energi tidak terbarukan ke energi terbarukan. Mungkin yang terdekat kalau menurut saya itu adalah solar panel. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita harus simpulkan seperti apa kesimpulannya, saya akan tunjukkan teman-teman semua grafik ini. Nah, ini grafik yang tadi sebenarnya, cuma saya akan tarik lebih panjang. Nah, seperti ini kira-kira. Ini time frame-nya lebih panjang ya, teman-teman. Kita bisa lihat ini dari 2009. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya batu bara itu ada siklusnya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini, ini siklus naiknya itu kurang lebih berjalan sekitar 5 sampai 7 tahunan. Ya, ini. Dan itu puncaknya biasanya dicapai dalam waktu 2 tahun sampai 3 tahun. Jadi kalau gelombang pertama ini dari 2009 sampai berhenti di 2011, 2 tahun. Nah, gelombang yang kemarin itu dari 2016 sampai pertengahan 2018. 2,5 tahun untuk mencapai titik puncaknya, baru dia koreksi panjang ya. Dan ini kalau kita lihat di sini, kalau kita berdasarkan pola yang sudah ada sebelumnya, ini mungkin baru akan mengawali siklus yang barunya. Dan jadi bisa kita harapkan ya 2 tahun ke depan ini akan mencapai nanti puncaknya. Dan ini kalau kita kaitkan dengan berita-berita yang tadi, ini masuk akal.
ya, karena ada pembatasan impor dari Australia, terus kita juga lagi banyak-banyaknya mengekspor batu bara. Ini mungkin saja tercapai ya di tahun, kalau 2 tahun dari sekarang mungkin 2021, 2022, mungkin awal 2023 atau pertengahan 2022 lah, itu akan mencapai titik puncaknya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ngomong long termnya ya, kita kaitkan lagi dengan berita yang energi terbarukan tadi ya, ini ya, solar panel tadi ya. Jadi kalau misalnya untuk jangka panjang banget ya, sebenarnya saya setuju nggak setuju ya kalau misalnya dikatakan batu bara itu adalah sunset industry. Jadi yang menurut saya sih kalau panjang-panjang banget mending nggak usah di hold lama-lama lah gitu. Jadi kalau misalnya ini sentuh 2022 sentuh puncak, lepas saja dulu. Karena untuk long term bangetnya itu masih kurang menjanjikan lah menurut saya, kira-kira seperti itu. Nah, itu kalau untuk outlook-nya seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk pertanyaan mana perusahaan yang terbaik, kita akan lihat di sini teman-teman ya, kita pakai RTI. Nah, di sini saya masukkan 5 perusahaan batubara ya, ITMG, Adaro, PDBH, Harum, United Tractor. Jadi dari 5 perusahaan ini menurut saya inilah yang terbaik di sektor batubara. 5 terbaik ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan mana yang terbaik, nah kita akan melakukan analisa. Nah, untuk catatan satu lagi ya, United Tractor ini sebenarnya kalau dalam klasifikasinya bukan termasuk perusahaan batubara, tapi perusahaan trade wholesale ya. Nah, dia jualannya itu alat berat, tapi menurut saya karena jualannya juga termasuk turunan batubara, kita bisa masukkan United Tractor. Seperti itu. Nah, United Tractor kalau kita misalnya masukkan ke dalam 5 ini, kemudian kita buat perbandingan pair to pair ya. Kita bandingkan dari segi valuasinya, artinya dari murah atau tidaknya, kemudian dari segi royalitas dalam membagi dividen. Kemudian kita bisa melihat growth rates-nya, IPS, pertumbuhan IPS-nya seperti apa. Kemudian dari financial strength-nya, ya ini mungkin mendekati yang dimaksud solvability ya. Jadi yang kita omongin di sini hutang. Kemudian ada profitability ratio. Jadi ini kita pakainya di sini NPM. Kemudian kita lihat effectiveness of management. Jadi kita pakai 6 kriteria. Nah, dari kriteria ini masing-masing kita ambil satu nanti teman-teman ya, untuk mewakili. Jadi kita kalau divaluasi ini kita pakai per TTM ya. Terus kemudian kita pakai dividend yield 5 year average di dividen. Kemudian di growth rate kita pakai EPS 5 year growth rate. Kemudian di sini kita pakai yang total debt to equity MRQ most recent quarter. Terus kemudian kita pakai di sini NPM yang TTM. Kemudian yang di sini kita pakai ROE yang 5 years average. Itu yang kita pakai. Dan jangan lupa ya teman-teman, ini saya masih pakai period 2020 kuartal kedua karena kuartal ketiga masih ada yang bolong. PTBA sama Harum belum keluarkan. Jadi untuk membuat ini lebih baik perbandingannya saya pakai 2020 kuartal kedua. Seperti itu. Nah, setelah kita ambil masing-masing perwakilan ya dari setiap kriteria ini, kita pakai Excel teman-teman seperti biasa. Nah, kita pakai Excel seperti ini. Kita bandingkan, kita urutkan ya dari tiap-tiap kriteria tadi mana yang terbaik. Jadi contohnya ya, kalau untuk di pair nih, pair TTM kita bisa lihat yang paling kecil pairnya di TTM itu adalah United Tractor, kemudian ada ITMG, kemudian ada PTBA, Harum, dan terakhir ada Harum. Nah, ini kita urutkan sama seperti video saya yang kemarin mengurutkan saham-saham BUMN ya. Cuma ini kriterianya saya tambahin. Nggak cuma melihat dari segi murah dan kualitasnya aja. Kalau kemarin kan saya cuma pakai pair sama ROE, ini saya pakai lebih banyak lagi. Seperti itu, harusnya ini lebih mewakili ya. Nah, kalau sudah seperti itu, saya urutkan lagi yang lain-lainnya seperti ini, kemudian saya totalkan dan ketemu hasilnya. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya di sini kita bisa lihat. Yang terbaik adalah nilainya yang paling kecil ya di sini. Nah, yang terbaik di sini kalau versi pendekatan seperti ini itu adalah PTBA. PTBA yang terbaik. Kemudian disusul yang kedua itu kita bisa pakai ya mungkin ITMG atau United Tractor ya, kita pakai dua itu ya. Nah, ini oke. Nah, teman-teman kalau misalnya masih bingung milih antara ITMG atau United Tractor, kita bisa lihat dari sini juga. Kelebihan dari ITMG itu ada di dividend yields ya.
Tapi kalau kelebihan dari United Tractor, kita bisa lihat dari segi NPM dan ROE-nya itu bagus. Seperti itu, karena dia jualan batu bara itu nggak benar-benar murni batu bara aja, banyak diversifikasinya. Mulai dari jualan ya alat beratnya, kemudian dia juga punya tambang emasnya, jadi dia lebih ke diversifikasinya. Itu menurut saya kelebihan dari United Tractor. Nah, teman-teman tinggal pilih aja tertarik yang mana. Kemudian baru ada Harum. Dan terakhir adalah Adaro. Teman-teman bisa mulai pertimbangkan dari 5 saham ini. Ya, kalau hasil perhitungan saya ini, saya sebenarnya cukup puas ya. Dan saya sendiri sebenarnya megangnya itu kalau di batubara, itu saya pegangnya adalah United Tractor. Kenapa ya? Karena diversifikasinya. Nah, sekarang kembali ke teman-teman semua. Nah, intinya harusnya dengan melihat video ini teman-teman sudah terjawab lah mana yang harus dipilih di sektor pertambangan. Tentunya semua bisa dibantah ya, bisa didebat ya. Hasil dari perhitungan ini pun bisa didebat. Mungkin teman-teman merasa indie yang nggak saya masukkan di sini lebih bagus, ya bisa saja. Itu terkembali ke teman-teman semua. Nah, mungkin video kita kali ini itu saja. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Itu aja sih. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas, dan tetap santai.